Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana nabiyyuna Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini di bulan yang baik, bulan yang mulia, mudah-mudahan kita yang hadir ini, yang salat wajib isya, yang salat tarawih, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dari sini pulang dari sini, dosa-dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati para jamaah Masjid Nurul Abrar yang insya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kasih rezeki yang halal, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh yang saleh dan salehah, yang belum dapat keturunan Allah kasih yang keturunan yang saleh dan salehah. Alhamdulillah, ini malam kita udah sebentar lagi memasuki daripada Idul Fitri. Kita yang hadir di sini sholat tarawih, alhamdulillah Allah yang pilih kita semua ini. Allah kasih kita rahmat buat kita, Allah kasih keberkahan buat kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Banyak orang yang di luar di sana belum tentu yang bisa masuk ke dalam masjid ini untuk bisa sholat tarawih. Allah yang pilih kita, bukan kita melangkahkan kaki kita, bukan. Tapi Allah yang punya rahmat, Allah yang punya keberkahan, dan alhamdulillah kita yang hadir di sini dipilih Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, saya bertanya kepada jamaah yang ada di sini. Kita yang ada di sini, ini kita hamba Allah, hamba Ramadan. Hamba Allah, hamba Ramadan. Kita masuk bulan suci Ramadan. Jam 3 pagi kita nungguin apa, Pak? Sahur. Sesudah sahur kita nungguin sholat subuh. Masuk jam 5 sore kita pantengin televisi, kita nungguin apa? Habis tarawih jangan pulang. Jam maghrib. Habis tarawih jangan malam pulang. Habis tarawih ada makanan. Kita baca Quran. Ngapain kita? Tadarus Quran. Masuk bulan Syawal, pernah kagak jam 3 pagi kita menunggu ibadah subuh? Pernah kagak kita, Pak? Bu? Pernah kagak? Ya pernah kita tungguin. Masuk jam 5 sore kita tungguin ibadah maghrib, pernah kagak masuk bulan Syawal? Kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan apa yang ada di dunia ini. Boro-boro kita tungguin ibadah maghrib. Malam jam 10 di bulan suci Ramadan kita baca tadarus Quran. Masuk bulan Syawal, pernah kagak kita baca tadarus Quran, hatamin Quran? Ini kita hamba Allah, hamba Ramadan. Kalau kita hamba Allah masuk bulan Syawal, ikuti apa yang Allah perintahkan. Kita baca Al-Quran, jangan masuk bulan suci Ramadan dulu. Setiap hari kita baca Al-Quran. Jangan kita punya Al-Quran di rumah hanya numpuk, kitab-kitab numpuk, tapi kita nggak pernah baca. Maaf, di masjid banyak Al-Quran, tapi masih banyak orang yang membaca Al-Quran di handphone. Gunanya Al-Quran untuk apa? Untuk kita baca. Tapi kenapa maaf orang masih buka handphone baca Quran? Ingat, nanti di alam kubur ditanya, waman kita buka, apa yang kita jawab? Handphone. Hatta walaupun kita baca Al-Quran, seandainya tempatnya darurat, kita lagi misalnya di rel kereta atau di pesawat,
daripada kita gibah, daripada kita maksiat, mendingan kita buka handphone baca Al-Quran. Itu gunanya. Bukan di dalam masjid, dalam musola, di majelis taklim ada Al-Quran sampai berdebu nggak kita baca. Kita buka handphone baca Quran. Gunanya Al-Quran yang ada kitabnya untuk apa? Di pelajaran buat kita. Ada Al-Quran kita baca. Makanya kita pengen jadi hambanya Allah. Ikuti perintah Allah. Allah nyuruh kita takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Kita semua umat Nabi Muhammad SAW pengen surga. Nggak ada yang nggak pengen masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Bahkan orang penuh dosa yang banyak maksiat nggak mau masuk neraka. Bahkan Nabi SAW nggak pengen ada umat yang masuk neraka. Di saat Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril pergi ke nerakanya Allah, di situ Nabi Muhammad SAW menangis, bahkan itu pingsan. Kenapa beliau menangis? Kenapa beliau pingsan? Karena beliau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabb, jangan sampai ada umatku yang masuk neraka ya Allah. Tapi Rasulullah SAW di saat tadi oleh malaikat Jibril, di situ beliau melihat masih ada umat yang masuk neraka Allah. Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, bertemu dengan putrinya. Siapa putrinya? Sayyidati Fatimah Zahrah. Ditanya oleh putrinya, wahai ayahku, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih? Wahai putriku, wahai kesayangku, kenapa aku menangis? Kenapa aku sedih? Masih ada umatku yang masuk nerakanya Allah. Padahal aku diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ada umatku yang masuk neraka, tapi masih ada umatku yang masuk nerakanya Allah. Ditanya oleh putrinya, umat yang seperti apa ada nerakanya Allah? Kata Rasulullah SAW, aku melihat ada seorang perempuan, dia mempunyai kepala, ini kepalanya dihancurin sampai otaknya keluar, dagingnya keluar, darahnya keluar, semua yang ada di dalam otaknya dan dagingnya dimakan oleh perempuan itu. Dan kata Rasulullah SAW, aku juga melihat ada perempuan yang mempunyai tangan, ini tangannya dihancurin, dicabik-cabik, dimakan daripada dagingnya dan darahnya. Dan kata Rasulullah SAW kepada putrinya, dan ada juga seorang perempuan yang dia mempunyai payudara, ini payudaranya digantung seperti hewan-hewan kurban yang di saat dikurban oleh kambing itu. Dan kata Rasulullah SAW, dan juga ada perempuan yang aku lihat, dia mempunyai daripada kemaluannya, ini kemaluannya dimasukin ke labang, bahkan dimasukin ke jengking. Dan kata Rasulullah SAW, dan satu lagi yang aku lihat, ada perempuan, ini perempuan mempunyai perut buncit besar. Ini perut saking buncit dan besarnya, dia nggak sanggup menahan daripada sakit buncitnya, ini perutnya dihancurin. Di dalam perutnya ada darah dan dagingnya dikeluarin sampai dia haus kelaparan, itu darah dan dagingnya dimakan, diminum. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita Rasulullah SAW kepada putrinya, dan putrinya cerita kepada para sahabat, dan sahabat cerita kepada semua pada umatnya Nabi Muhammad sampai ke kita ini. Ini putrinya Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, al-haqqu jahra, yang gak ada dosa. Beliau takut dengar daripada apa kata Rasulullah. Beliau takut apa yang diucapkan oleh ayahnya. Ditanya kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai Rasulullah, ini kenapa perempuan bisa seperti itu?
Kita para laki, para suami, ingetin kita punya anak, ingetin kita punya istri, anak perawan kita. Buat para ibu, tolong diingetin. Ini kenapa perempuan yang palanya dihancurin sampai darah dagingnya dan umurnya dikeluarin. Di dunia ini perempuan gak pernah tutupin auratnya. Dia buka auratnya, bahkan dilihat daripada sehelai rambutnya, dilihat daripada yang bukan mahramnya. Nanti dia lihat daripada auratnya dibuka nih, palanya, rambutnya kelihatan. Allah siksa nerakanya Allah. Allah jadikan kepalanya dihancurin sampai darah dan otaknya keluar. Dan kata Rasulullah SAW, itu kenapa ada perempuan yang tangannya dihancurin, digigit sampai darah dagingnya keluar. Ini perempuan di dunia, dia memakai wangi-wangian yang tercium yang bukan mahramnya. Dia pakai wangi-wangian, saat di rumah dia nggak pakai wangi-wangian. Dia di rumah ketemu suami yang mahram, dia nggak pernah daripada pakai wangi-wangian. Tapi di saat dia keluar, pergi ke masjid, pergi ke musola, pergi ke masjid, dia pakai wangi-wangian. Untuk apa? Untuk tercium daripada yang bukan mahramnya. Nanti Allah balas gerakannya Allah. Dia punya tangannya dihancurin. Kenapa? Karena dia lapar, ada tangan yang dimakan oleh perempuan itu. Ini akhir zaman, saudara. Perempuan zaman sekarang, maaf, kalau dia di rumah ketemu daripada suaminya, dia kayaknya ada kebencian untuk pada suaminya. Begitu pula dengan suaminya juga. Kalau ketemu istrinya, malu, ada rasa kejelekan pada istrinya. Kita yang pilih mereka, kita yang pilih kita punya istri, ibu yang pilih punya suami. Terkadang kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau laki-laki diuji di saat apa? Di saat duitnya sedang banyak. Diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala saat uang banyak, digunakan untuk apa uang ini? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk keluarganya? Dan untuk para perempuan, para istri diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat apa? Di saat suaminya nggak ada duit. Di situ sanggup kagak hadapin suami nggak punya duit. Di situ dia sanggup kagak saat ini susah oleh suaminya. Makanya kita ikutin daripada keluarga dari para sahabat Nabi. Kita ikuti keluarga kecintaan daripada cintaan Nabi Muhammad SAW kepada para istri. Insya Allah kalau kita ngikutin perjalanan cinta Rasulullah kepada istrinya, insya Allah kita keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut kata Rasulullah SAW, itu ada perempuan, maaf kenapa ada payudaranya digantung. Ini di dunia perempuan, dia udah tutupin, kepala ditutup sampai kaki ditutup, tapi maaf lekak lukuk tubuhnya dilihatin, sampai maaf dia punya pinggul dilihatin, sampai maaf dia punya ini payudara dilihatin depannya. Makanya ada tertutup tapi telanjang. Ya itu perempuan zaman sekarang. Banyak kagak? Banyak kagak? Kita para laki-laki yang kita udah pakai peci, yang udah kita pakai baju koko, melihat perempuan seperti itu, apakah kita nggak dosa? Dosa kita gara-gara apa? Gara-gara maaf ini perempuan melihat daripada lekak duduk tubuhnya. Makanya udah perempuan tutupin semuanya auratnya. Kalau nggak mau sampai masuk nerakanya Allah, disiksa. Ini punya payudara, maaf, itu digantung kayak kambing-kambing kurban. Kita punya anak, lihat anak perawan kita, pakaian anak perawan kita, udah baik atau belum? Jangan kita biarin ini anak perawan kita pakaiannya lekak tubuhnya kelihatan. Tanggung jawab kita orang tua nanti di akhirat. Kita punya istri pakaian masih kelihatan lekak tubuhnya, kita sebagai suami nanti tanggung jawab di akhirat. Nggak segampang itu. Makanya maaf, kita ini orang laki, para suami, para bapak, kita cuma tahu punya istri, punya anak cuma sholat doang, cuma ngaji doang, tapi kita nggak tahu istri kita, anak kita bacaannya itu udah benar atau belum.
Kita perhatiin gak rukun-rukun kita sholat yang punya anak punya istri? Udah benar atau belum rukunnya? Niatnya udah benar atau belum? Jangan bangga kita punya anak punya istri cuma sholat doang tapi kita nggak perhatiin. Makanya ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk surga udah enak udah tenang tapi ditarik oleh anak bininya. Gara-gara apa? Istrinya nuntut, anaknya nuntut, dia bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabb, saya nggak redho, saya nggak ikhlas. Ini saya punya suami ada surgamu ya Allah. Ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kau nggak redho nggak ikhlas? Ya Allah ya Rabb, kenapa saya nggak redho sampai nggak ikhlas? Ini saya punya suami nggak didik saya ya Allah, ibadah padamu ya Allah. Bacaan niat saya nggak pernah diperhatiin ya Allah. Saya baca asal-asalan dia nggak pernah mau tahu. Bahkan daripada rukun-rukun sholat dia nggak pernah perhatiin ya Allah. Maka saya minta padamu ya Allah, tarik suami saya bawa ke neraka-Mu ya Allah. Ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak juga sama nuntut. Karena apa? Ini anak nuntut, anak jadi maaf jadi bandel, jadi kurang ajar sama orang tua. Gara-gara apa? Orang tua nggak pernah ngajarin anaknya. Orang tua nggak ngajarin ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma zaman sekarang orang tua nyuruh anak sholat, nyuruh anak puasa, nyuruh anak ngaji, tapi orang tua agak sholat, orang tua agak ngaji, orang tua agak puasa. Ini orang tua akhir zaman. Mudah-mudahan kita orang tua yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lanjut kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kenapa perempuan yang di nerakanya Allah dimasukin ke jengking dan dimasukin ke lubang. Di dunia dia perempuan maaf pada jual diri. Banyak zaman sekarang ini perempuan di pinggir-pinggir jalan yang menjual dirinya. Maaf, bukan kemauan mereka. Ini semua faktor ekonomi. Kita sebagai umat muslim terkadang kita nggak ada toleransi sama saudara kita. Kita nggak pernah toleransi sama tetangga kita. Kita nggak toleransi sama umat muslim. Yang kita perhatikan hanya diri kita. Yang perhatikan hanya perut kita. Kita nggak pernah peduliin mereka. Kita selalu caci maki mereka. Kita selalu melihat mereka dengan kegelian kita, kejijian kita. Padahal mereka nggak pengen. Ini di mana hati kita? Kita punya uang banyak, kita bantu. Kita punya rezeki banyak, kita bantu mereka. Jangankan kita bantu mereka, ada tromol melewat majen maaf, kadang-kadang kita nggak pedulikan. Orang tua lagi kesusahan, orang tua lagi nggak punya duit, orang tua nggak bisa makan, boro-boro kita ingat sama orang tua kita. Terkadang kita takut sama orang tua kita. Orang tua nelpon sama kita udah sujud sama orang tua kita. Kita bilang apa dalam hati? Ini orang tua mau minjem duit. Gimana kita ada kepedulian kepada orang lain, sedangkan buat orang tua kita nggak ada kepedulian? Gimana banyak orang yang menjual diri gara-gara apa? Gara-gara kita sama umat muslim nggak ada yang peduli. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pakai pelajaran buat kita semua. Kita memberi untuk orang lain, kita nggak akan miskin. Ingat Rasulullah SAW menyuruh kita para umatnya untuk memberi bukan meminta. Makanya kita umatnya Rasulullah, kita punya uang lebih, memberi, jangan sampai di tangan kita meminta. Malu terkadang banyak orang yang pakai peci, yang pakai baju koko masih minta-minta, masih mengharapkan sesuatu. Padahal dia disuruh, diperintahkan, dia untuk dakwah, untuk apa? Untuk memberi. Tapi kebanyakan yang maaf, ya, apalagi mau dapat zakat. Ya, sedikit saya bahas. Dan kadang-kadang ini saya kan mustahil, saya bisa pilihlah, saya jihad jalan Allah, masa saya nggak dapat zakat? Malu demi Allah, malu. Ya, harusnya apa? Walaupun dia emang udah masuk dalam hukum mustahil karena nasab itu, harusnya kita nggak usah meminta. Kami maaf, para juriyahin Nabi haram hukumnya kita menerima zakat. Para juriyahin Nabi, para cucu keturunan Nabi Muhammad SAW haram menerima zakat. Hatta walaupun kita susah, kita nggak punya, tapi Nabi Muhammad SAW ngajar kita untuk apa? Kita untuk memberi. Nggak ada gitu. Apa
apalagi kita umat Nabi, jangan mau kita malu minta-minta mulu. Kita belajar jadi orang susah, orang miskin, untuk apa kita selalu direndahin sama orang? Pakai maaf, ada kagak? Di gereja, di wihara, di pura, ada kagak yang minta-minta pakai salib? Ada kagak? Semua yang minta-minta rata-rata pakai peci, pakai kerudungan. Gak ada yang orang non-muslim. Di depan masjid ada kagak yang pakai salib? Semua depan masjid, depan gereja, depan wihara, depan pura, orang yang pakai peci, pakai kerudungan. Karena mereka menganggap dirinya susah. Dan mereka nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak yakin Allah kasih rezeki. Makanya dia lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dekatkan diri kita. Ini hati kita. Kalau perlu setiap hari nangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati kita, mata kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kenapa perempuan sampai perutnya membuncit, membesar sampai dihancurin? Ini perempuan di dunia dia buka aib-aib daripada suaminya, diceritain aib-aib suaminya, dibuka kejelekan suaminya. Ini banyak zaman sekarang, nggak perempuan aja, laki-laki juga sama. Laki-laki kalau udah berkumpul, udah bertemu dengan teman-temannya, yang dibicarakan kejelekan istrinya mulu. Nggak pernah dibuka kebaikan kepada istrinya. Istrinya baik, kagak pernah ceritain, selalu kejelekannya. Istri juga sama, bertemu dengan temannya, suami yang dijelekin, gajinya yang diomongin, nggak pernah sedikit pun daripada kebaikan suaminya. Kita sering gibah ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Di depan masjid, di dalam masjid kita gibahin orang. Di dalam masjid, di dalam majlis taklim, kelar majlis taklim, kelar dari masjid, kelar dari sholat, kita ngomongin punya istri. Pernahkah nggak kalau kita kumpul, kita baik itu kita punya bini? Jangan. Selalu di otak kita ngomongin istri kita, kejelekan istri kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, Allah sudah tutupin semua aib-aib hambanya. Tapi kenapa kita masih buka aib-aib hamba kita? Kita buka aib-aib daripada kita punya keluarga. Kita tutupin semua aib-aib, nggak usah kita ceritakan aib-aib keluarga kita. Kita tutupin semua. Dan terakhir dari saya, ingat nanti masuk Idul Fitri. Jangan sampai Idul Fitri ini hari yang suci, hari yang baik, bulan yang baik, kita jadikan tempat yang haram. Kita jadikan tempat yang kotor. Gara-gara apa? Kita bertutupnya. Ini banyak. Salaman yang bukan haram, ya kita salaman haram, hukumnya kita nggak boleh. Cukup tangan begini aja udah. Hatta walaupun nama sepupu haram hukumnya, bukan haram. Paham? Jangan sampai kita tempat udah baik kita salaman, sama sepupu mak ipar kita salaman, haram hukumnya nggak boleh. Cukup kita begini, maaf, saya ngaji, udah gitu aja, bukan mahram, nggak boleh. Kita salaman yang bukan mahram ada timbul hasrat. Apa hawa nafsu jatuhnya? Makanya di bulan nanti masuk Idul Fitri, masuk Idul Fitri udah kita ketemu yang bukan mahramnya, cukup tangan begini. Ini kadang-kadang yang memahram orang tuanya sendiri, lu nggak cukup tangan. Ini mumpung belum masuk Ramadan, belum masuk Lebaran, buat semuanya, khususnya buat saya pribadi. Pulangnya masih punya orang tua, telepon kabarin orang tua kalian, minta maaf di situ. Ibu, bapak, minta maaf kalian. Wallahu a'lam, kalau nafsu jahil batul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kita nggak tahu mati kapan. Mumpung kita masih ada umur, mumpung masih orang tua kita ada umur, minta maaf di situ kita. Minta maaf apa yang kita lakuin selama ini, minta maaf sama orang tua kita. Sudah minta maaf, ente ke rumah orang tua deh, bawa duit. Jangan pas lebaran ngasih duit doang. Ente besok ke rumah orang tua, habis dapat THR kan lumayan 5 juta. Kasih orang tua 3 juta atau 2 juta, jangan pelit.
Ini kadang-kadang seorang tua cuma gope. Banyak cuma sekarang gope juga diminta lagi buat nanti ongkos. Punya duit udah besok dapat THR kasih orang tua. Kasih dia yang gede. Rezeki gak bakalan habis. Allah lihat kita ngasih orang tua, Allah lebihin. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.